Terus kalau tak terangno dari awal redaksi ini Nabi, terus kalau terangno hukum fikih, badan itu nanti kalau terangno ilmu filosofi ini sholat. Ngendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku teng hadis sahih mutawatir niku as-sholatu khairun maudhu'un fa aktsir aw aqillah. Kula balen malih as-sholatu khairun maudhu'un fa aktsir aw aqillah. Jadi sholat itu kebaikan yang sudah bawaannya dulu. Jadi sudah bawaannya sholat itu kebaikan. Maudhu itu sesuatu sing asli. Pokoknya sholat itu mesti apike. Sebab niku ngendikane Nabi cek kue ngekeh-ngekehno jumlah sholat, cek jumlah nopo sithik. Dalam konteks artinya sholat fardu karuan, kayak kaifiyai karuan, aturannya karuan. Terus sholat ini wonten disebut an-naflul mutlak atau sunat mutlaqah. An-naflul mutlak atau sunat mutlaqah itu pantangannya hanya 3, enggak boleh ba'da subuh hatta tatu asyamsu sampai sering nopo meledak. Gak oleh pas waktu zawal. Gini ku antara nih mereka pinter nak dhuwur ya 12-5 menit ya. Pokoknya meh dhuwur itu buat nangsal. Ini jenis waktu nopo zawal. Terus nomor 3 ba'da asar nganti nopo surupe nopo srengenge. Larangan 3 sholat ini bisa dibatalkan kalau ada sebab yang mukorin. Misalnya bar ngasar kalau wong mati, berarti kita angsal sholat nopo jenazah. Utawa kue bar subuh mlebu masjid terus do wudu. Niku ana ulama sing darani tetap sholat tahiyat nopo masjid. Mergo sebabnya gitu kulo masjid. Jadi hanya ada pantangan niku wae. Niku ana tenan. Nah terus yang menjadi kontroversi mulai zaman ulama ngantos samangke itu kaifiyah kados traweh. Wis ora tersinggung niki ilmu. Teng riwayat-riwayat Bukhari Muslim Nabi nu nak witir itu 9 rakaat. Lam yakut min hunna fi akhirihinna illa wahidah. Di Nabi nate sholat witir itu 9 rakaat enggak duduk sama sekali, mau terakhir duduk pas ke-9 terus salam. Sebagian riwayat Nabi memotong sholat itu sholatul laili masna berarti 2 8 terus 1 witir. Ini ruang. Sehingga ketika ada sholat traweh yang 4 rakaat tanpa tasyahud, sebetulnya secara fikih pasti kita sepakat sah. Karena kalau 4 rakaat tanpa tasyahud pertama, kenapa kita katakan sah? Karena Nabi malah pinter lebih seru dong. Buat ini karena menjadi kontroversi. Nah, dan tidak satu pun ulama di dunia yang mengatakan tasyahud awal itu wajib. Sampean yakin tasyahud awal wajib atau sunat? Sunat. Artinya khasnya hukum sunat itu gimana? Kalau ditinggalkan tidak batal. Berarti misalnya orang tarawih 4 rakaat berturut-turut, berarti tidak ada masalah karena yang ditinggal artinya tasyahud awal yang kita yakin itu hanya sunnah. Tapi dasar Islam cocok itu tidak ada masalah. Jadi ini rasa cocok. Lah sing darani masalah padahal darani tasyahud awal itu sunnah. Wis sholat duhur tasyahud awal sunnah atau wajib? Sunnah. Nah sunnah tuh khas ya, ditinggal batal loh. Betul. Tapi nak sing ra cocok yo batal. Hukum ono cocok ra cocok. Mboten niki kula terang. Nah, traweh itu yang kontroversi ini teng kitab Majmu' karangan Imam Nawawi. Ya akal-akalane tiang-tiang niku. Kula nganti sakniki kan mboten nate ngimami, tapi nggih tak kandhani imam. Soale niat ngakali pangeran, tapi pangeran bakali yo ora kenek. Ngeten, ini dawuh Imam Syafi'i. Tarawih itu kalau terakhir kan pindah 3 rakaat. Kan 2 rakaat dulu. Lalu pas 2 rakaat itu pas witir, yang witir kalau tarawih. Yang terakhir witir 3 rakaat itu 2 rakaat sampai niatnya witir nopo. Witir. Setelah 2 rakaat sampai salam ndak? Salam. Itu menjadi sholat teraneh di dunia. Karena kue muni witir tapi jumlahnya 2. Nah, itu sholat teraneh nopo di dunia. Terus sampean muni ngene, mboten Gus maksud kula niku telu tapi lurus sik.
Berarti kayak kudu nerangno pangeran, kudu kamu pangeran kayak penjelasan. Gusti ini dua sementara loh, nanti ada. Karena jika Tuhan tidak kamu kasih penjelasan, akan aneh kan disebut witir, tapi rokaatnya dua. Maka kamu harus niatnya Gusti ini cicilan witir. Nah, sehingga jangan kira engkau dua, tapi ini nanti tiga. Nah, itu makanya setiap bilalnya atau matinya kan solu sunatan ini minal witri. Jadi diumumkan sholatlah 2 rakaat, tapi yang satu paket dengan cicilan witir. Nah, itu lucu kan? Karena anda sekali bilang itu witir, berarti anda bohong kan, nyatanya 2 rakaat. Tapi kritiknya Imam Syafi'i ini kan lucu. Imam Syafi'i yang imam kita tuh mengkritik itu sholat aneh kalau begitu. Sholat tuh kalau sudah salam itu dianggap sholat mustaqillah, sholat yang mandiri. Nggak bisa sholat kok bertakluk dengan sholat setelahnya. Sholat itu kalau sudah dimulai takbir, diakhiri salam ya selesai dan menjadi sholat yang mandiri. Nggak bisa sholat yang mandiri nih. Engkau nasibku ngenteni yang satu itu. Nggak bisa, sholat nggak selesai ya. Selesai. Sebab itu seharusnya witir agak resiko ya orang rakaat langsung tasawuf awal, engkau terus tambah 1 rakaat. Terus mirip maghrib lah, mirip maghrib. Tapi itu kan masalahnya tidak populer juga. Nah itu. Akhirnya dia kali solu sunatan minal witri ya. Kemudian ono minal witri kan. Itu kalau diterjemahkan sholatlah kalian paket witir tapi ganjil sih, paket witir tapi gendep sih. Tapi ini sementara Gusti, tapi kan kita sih bingung. Itu cara pangeran dia bingung tenan ngadepi. Nah, makanya itu nak cara kula ya ora usah dijerok-jerokno pokoke ngono iku. Ya dadi barang keliru kadang ya muga-muga sepuro pangeran wis ora usah ngono. Jadi nak salat ya nak cara Sayyidina Utsman itu memang beliau bilang 2 rakaat itu berdiri sendiri. Karena sholat itu setiap 2 rakaat selesai, setelah salam itu selesai. Nanti yang witir ya 1 itu. Makanya 2 itu rasa ono witir-witiran cara Sayyidina Utsman. Mungkin Nabi dawuh wa autir biwahidatin. Kemudian sholat-sholat anda yang 2-2 itu ditutup witir. Berarti ya yang sholat kedua ya sholli sunatan ini biasa saja, nafal mutlak, nggak usah nyinggung-nyinggung nopo witir. Oke. Loh ini penting sekali karena nyatanya ada witir kan. Nyatanya tidak nopo witir. Lah nanti yang satu terakhir witir. Ya tapi adatnya nggak begitu. Jadi ini perlu sampean ketahui, sholat itu memang banyak masalah di secara fikihnya. Karena tadi kalau sampean niat witir, setiap sudah salam itu kan berarti selesai dan berdiri sendiri. Nah, kok suwe-suwe nak rakaat yang terakhir batal lah, berarti sing ngarepe melok batal. Mergo tak paket koyo capres ben apa? Cawapres. Ora iso salat kok ono. Aduh. Sampai. Terus niku kefiah-kefiah so. Di sampean memang akal-akalan tenggene witir pun bener solu sunnatam minal witri rakaat ini. Jadi niku rondok bener ya rondok ngawur. Ngawurnya itu tadi wong sholat itu mustaqillah setelah ditutup salam selesai kok bergantung. Hanya nasib 2 ini kan bergantung setelahnya kan. Mana ada sholat kok sudah ditutup berkaitan. Mulane kula nu nak witir ya ora tau tak niat witir. Wong kula ora cocok mbek pengumuman niku ora pati cocok. Tapi kan kula makmum. Ora malek dihisab kan cara salah yes. Usolli sunatan anut imam tengah ati kula pun saya nah ame salah ya malah salah nak bener ki malah napa bener tepat-tepakan ngoten mawon. Kula niku wong alim fikih tapi paling tersiksa kok kalah mbek adat, nggih kalah mbek napa adat. Nentang adat ora apik. Jare Nabi kono wong wis malah ngomong. Ngomong pintu ya melok napa pintu. Nah, itu intinya Imam Syafi'i harusnya punya rasa malu orang yang mengatur sholat sedemikian rupa. Sebenarnya sholat itu niatem salah lah, keliru lawung sholat itu wis apik, ora usah dedal-dedal napa niat. Lalu dari Imam Syafi'i kayak mlebu masjid niat duha ya untuk tahiyat masjid, niat tahiyat masjid nak waktu duha ya untuk duha. Karena wis barang apik, wis piye tetep apik. Oh, jadi ora usah ribet-ribet niat ngono bae wong barang apik. Paham ya? Tapi kan sederhana kan sebenarnya kita tidak perlu bulat, tidak perlu apa?
paham gitu. Terus ini penting. Nah, terus yang ketiga masalah kesunatan jamaah dan tidak, ini kalau terang tidak. Menurut hukum fikih tahajud itu jelas nggak disunatkan jamaah, witir juga nggak disunatkan jamaah. Tapi semua ulama yang bilang tidak disunatkan itu nggak ada yang memfatwakan hak batal kalau berjamaah. Jadi tidak ada yang bilang dikatakan batal kalau jamaah, cuma tidak disunatkan jamaah. Tapi Rasulullah itu pernah main di salah satu sahabat di waktu duha. Sahabat itu sakit, ingin mengundang Rasulullah, kepengen dalamnya di kenangan nanti tinggi sholat sinten Rasulullah. Ternyata Rasulullah ketika sholat, anak-anak dan istrinya yang sakit tadi ikut jamaah dan Nabi membiarkan. Bahkan Nabi sempat ngatur soft, padahal itu satu bentuk sholat yang kategorinya nggak disunatkan apa? Jamaah. Itu makanya Imam Nawawi bilang sholat-sholat yang nggak disunatkan jamaah itu masih boleh jamaah, seperti witir, duha. Ya, tapi justru saya digerakan tahajud bersama. Nah ini kalau rada cocok, mau ngerakepin tahajud kok dijak nopo tahajud. Kalau nanti dipamit ikus nak tahajud bersama, cangkem murah usah. Wong sing ngeloni bojone yo lagi ibadah, baca ibadah sing ora enak. Mergo jare Nabi wis jelas wa fi buti ahadikum sedekah. Nanti aku malah lucu. Wis ibadah kok baca apa? Ibadah. Jadi sing ngeloni, lho ngeloni ra kudu ngeloni bojo, ngeloni anak iku ya napa? Ibadah. Takon ora rugen. Nang ngeloni bojo gak di masa depan ngeloni apa? Anak. Ngeloni anak nggih napa? Ibadah. Ning omah njaga anak bojo timbang dhewean nggih napa? Ibadah. Mulane kula nu rapati cocok nek ana tahajud bersama oleh tapi aja dadi gerakan. Nek sing pun nglampahi nggih monggo, sing umate seneng nggih monggo, itu tetap baik. Tapi baiknya bergantung sejauh mana ini tidak dimasalkan. Sekali dimasalkan tetap tidak napa baik. Karena nanti punya akibat yang sedang baik diajak baik yang lain, dari baik nikmat menjadi baik gremeng itulah itu perkara kan. Hanya orang kan sepakat kan nak ngumpuli bojo ibadah, kabeh ulama sepakat kan. Dan itu penggemarnya banyak. Terus dijak ibadah yang penggemarnya sedikit. Dasar imamnya cocok. Lah itu kan resiko agama dikomentari kan tinggi. Makanya tidak usah dimasalkan. Sing kelon ya keben, sing turu ya napa? Keben karena turu ibadah kan. Turu niku mari ra maksiat. Wong zina mergo ora turu. Wong maling mergo ora turu. Wong ngrasani wong mergo ora turu. Mulane kula ora cerita teng ngaji niki ana ulama wali. Saking seneng ibadah nganti janggal. Ana gak wali sing makome kaya aku. Didudono wali sing sauri-uripe mok turu kecuali salat fardu. Iku wali sing setingkat kula. Mboten direng Gusti tapi ini kok turah turu ya takokno sesuk. Kena apa kok turah? Boleh datang kok kenapa jenengan turu? Ya wong turu ora iso maksiat. Tapi nak kowe poso tahajud jenenge wong melek tepatine nduk ndi-ndi tetep paling selamat ku apa turu. Akhirnya ngakoni jebule alim kuwe lha ya dadi turu iku iso dadi wali. Kok wong turu ora ngarah zina, ora ngarah maling, ora ngarah ngrasani wong. Dadi mane akeh wali sing berangkat saka napa turu. Mane Ashabul Kahfi ku wali sing kramate ku turu suwi. Mergo turu iku nak tepak. Niku iso dadi napa? Wali. Mulane kenapa kramate Ashabul Kahfi napa? Tapi aja tiru. Iki cerita ilmu, dari ilmu ora kudu setuju niki ilmu. Difaham ya terus. Kula piyambak pribadi belum pernah tahajud jamaah sama istri saya. Kula piyambak jarang tahajud. Tapi memang saya beritahu kalau sholat yang kesunatannya itu tidak jamaah, sebaiknya jangan dipaksakan jamaah. Karena kadang fadilahnya disirron. Gua balik ini seperti sodako. Kalau zakat wajib itu sebaiknya diumumkan supaya orang tahu bahwa dia sudah melakukan kewajiban. Tapi kalau zakat tidak wajib sebaiknya sirron, sebaiknya rahasia. Begitu juga sholat jamaah itu kenapa baik di sholat fardu? Karena kalau yang tidak jamaah kan dikira dia tidak sholat. Makanya kesunatannya sholat fardu nomor jamaah. Tapi selalu potensi riya, sum'ah, pamer itu ada, sehingga ada sholat-sholat yang dari awal didesain supaya tidak kelihatan orang, yaitu sholat nggak usah berjamaah plus baik di rumah. Semua ulama ijma sholat sunat itu baik di rumah apa di masjid? Di rumah.
di rumah, di dalam kamar sama di kamar tamu, ruang tamu, baik di dalam kamar. Bahkan Nabi nyebut sholat fiko ibaidiyah di kamar paling dalam. Nah, bagaimana mungkin sholat yang sudah didesain siron begini, misalnya kayak tahajud, disunatno bengi-bengi ben ra wong roh, disunatno ning jero kamar ben wong ra roh. Jebule jamaah kan jadi aneh kan. Tapi kan tentang ya goblok, barang apa kok mbok tentang. Ya tapi kowe tenanan ya goblok kok ora sunah Nabi juga. Mana yang udah takut itu yang jinan takut kok bang pun, makanya aku ngalim jadi bingung itu berkah ilmu nih, kok koyok bingung tapi sing jelas peminat ibadah kelon itu lebih banyak. Ini mau saya mesti ini karena Anda harus sepakat kan kelon itu apa? Ibadah. Kita sepakat kan. Dan itu peminatnya banyak. Itu sekali ada pengganggu pasti dikomentari tidak baik. Padahal pengganggu yang ngajak tahap itu akhirnya kan tahajud jadi korban dikomentari gara-gara pengganggu. Itu yang saya tidak senang. Dieling-eling. Bingung orang ini. Bingung ya? Ada gede.